Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amirullah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam dan juga teman-teman yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir dan mau meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi materi Ibnu Sina dari kelompok kami. Semoga kita mendapat keberkahan ilmu dan kesehatan walafiat dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki materi presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri sebagai anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Rilo Iksan Fadil, yang kedua ada Muhammad Fadullah Bilal, dan yang terakhir ada saya, Aldi Febrianto. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, hadirlah sosok Ibnu Sina yang memiliki banyak hal unik. Sedangkan di antara para filsuf muslim, ia tidak hanya unik, tapi juga memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Ia adalah salah satunya filsuf besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim sampai berabad-abad. Pengaruh ini terwujud bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi karena sistem yang ia miliki itu menampakkan keasliannya yang menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dengan alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Memasuki materi, ada baiknya saya menjelaskan rumusan masalah yang akan terdapat dalam materi hari ini. Yang pertama ada biografi Ibnu Sina, riwayat hidup dari seorang Ibnu Sina. Yang kedua ada karya-karya Ibnu Sina, kitab-kitab karangan Ibnu Sina, pikiran dan pengaruh Ibnu Sina, pemikiran filsafat dan pengaruh filsafat Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afsyanah dekat Bukhara, Transoxiana, Persia Utara pada tahun 370 Hijriah. Ayahnya berasal dari kota Balak, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh Ibnu Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Kamaisan, satu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini, ayahnya menikahi Satarah dan mendapat 3 orang anak, Ali, Husain Ibnu Sina, dan Muhammad. Pada masa mudanya, ia tertarik pada aliran Syiah, Ismailiyah, dan aliran kebatinan. Ia banyak mendengar percakapan antara tokoh-tokoh kedua aliran tersebut dengan ayahnya atau kakaknya. Mereka berdiskusi mengenai soal-soal akal pikiran dan kejiwaan menurut cara mereka. Tetapi sebagaimana dikatakannya sendiri dalam autobiografinya, ia tidak dapat menerima aliran-aliran tersebut dan menjauhinya. Hal ini menunjukkan berpikir Ibnu Sina dan mengikuti mazhab Sunnah maupun mazhab Syiah. Ia muncul dengan mazhabnya sendiri, yakni mazhab Sinawi. Jadi amat sukar mendapatkan keterangan yang pasti tentang corak mazhab yang dikembangkannya. Apakah cenderung ke Syiah atau cenderung ke Sunnah? Tampaknya Ibnu Sina mempunyai pandangan tersendiri dan mandiri dalam usaha menemukan hakikat kebenaran, baik di bidang filsafat maupun keagamaan. Di antara filsuf Arab yang termasuk di barat, termasuk Ibnu Sina, yang dikenal Avicenna atau disebut juga Aristoteles baru. Kebesarannya sebagai tokoh filsafat pada asalnya terbukti ketika Al-Ghazali melancarkan serangan terhadap pemikiran kaum filsuf. Al-Ghazali tidak menemukan tokoh filsafat di hadapannya, sekalipun Ibnu Sina. Pada usia 20 tahun, ia telah menghasilkan karya-karyanya yang cermelang, dan tidak heran kalau ia menghasilkan 267 karangan. Kesuburan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor: kualitas karya dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik. Semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Dikarenakan sifatnya yang memiliki sifat 1. Pandai mengatur waktu,
di mana di siang untuk disediakan untuk pekerjaan pemerintah, sedangkan malamnya untuk mengajar dan mengarang. Bahkan lapang kesenian pun tidak ditinggalkannya. Yang kedua, kecerdasan otak dan kekuatan. Kecerdasan otak dan kekuatan hafalan juga tidak sedikit, artinya bagi kepadatan karyanya. Sebelum Ibnu Sina telah hidup, Al-Farabi yang juga mengarang dan mengulas buku-buku filsafat ini, berarti Al-Farabi telah meratakan jalan baginya, sehingga tidak banyak lagi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, terutama dalam soal-soal yang kecil. Karangan-karangan Ibnu Sina. Yang pertama ada Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting, yang terbesar dari Ibnu Sina, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika fisika, matematika, dan metafisika. Ketuhanan. Al-Najat. Salus penyelamat keringkasan dari Al-Syifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Al-Isyarah wal Al-Tanbihah. Isyarat dan peringatan mengenai logika dan hikmah. Pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang pertama ada metafisika. Dalam masalah metafisika, Ibnu Sina sebagai salah seorang filsuf eksistensial sepaham dengan Aristoteles. Dia mendefinisikan bahwa metafisika itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada sebagaimana adanya dan sejauh yang dapat diketahui oleh manusia. Di dalam metafisika ini terbagi menjadi 2, yaitu ada 1 wajib al-wujud, esensi yang mesti mempunyai wujud. Maksudnya di sini esensi tidak dapat dipisahkan dari wujud. Keduanya sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai dan dari tidak ada kemudian berwujud, tetapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Yang kedua ada mukmin al-wujud. Esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak berwujud. Dengan kata lain, jika dia diandaikan tidak ada atau diandaikan ada, maka tidak mustahil, yakni boleh dan boleh juga tidak ada. Yang kedua ada jiwa. Menurut Ibnu Sina, munculnya jiwa atau nyawa sebagai daya adijasmani berawal dari persenyawaan elemen-elemen premier kehidupan. Di bawah pengaruh benda-benda langit, yang pertama kali muncul adalah jiwa nabati, diikuti oleh jiwa hewani, dan diakhiri oleh jiwa manusiawi. Jiwa nabati didefinisikan sebagai dasar pertumbuhan dan reproduksi, jiwa hewani sebagai dasar gerak, kehendak, dan penangkapan terhadap rangsangan-rangsangan partikul, dan jiwa manusiawi sebagai dasar pertimbangan dan pemahaman terhadap hal-hal yang universal. Untuk membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengajukan beberapa argumen, yakni argumen psikofisik, argumen aku, dan kesatuan fenomena psikologis. Untuk membuktikan argumen pertama, Ibnu Sina mengatakan bahwa gerak dapat dibedakan kepada gerak terpaksa, yaitu gerak yang didorong oleh unsur luar, dan gerak tidak terpaksa. Untuk membuktikan unsur argumen yang kedua, Ibnu Sina membedakan aku dan jiwa. Aku dalam pandangan Ibnu Sina bukanlah fenomena fisik, tetapi jiwa dan kekuatannya. Dan untuk membuktikan bahwa jiwa itu tidak putus adalah dengan daya ingat manusia tentang masa-masa yang telah lewat. 3. Tasawuf. Mengenai tasawuf, menurut Ibnu Sina tidak dimulai dengan zuhud, beribadah dan meninggalkan keduniaan, sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawufnya dengan akal yang dibantu oleh hati, dengan kebersihan hati dan pancaran akal. Pengaruh filsafat Ibnu Sina. Yang pertama, beliau menentang pemikiran kaum sufi ortodoks dengan tidak meninggalkan keduniaan sehingga melahirkan kaum sufi modern. Yang kedua, hasil karya beliau dijadikan standar kurikulum di universitas Eropa. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, Mahmud Yunus mengatakan bahwa Ibnu Sina mengajukan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni tentang tidak bermuka asam, tidak berolok-olok di hadapan murid, dan sopan santun.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.